Halo Sobat Arista, bertemu lagi dengan saya Juan di segmen Arista Review. Nah, pada kesempatan hari ini kami mendapatkan sebuah kesempatan yang cukup menarik untuk mereview salah satu produk yang fenomenal yang baru-baru ini aja keluar di Indonesia, yaitu Honda City Hatchback RS. Nah, apakah Honda City RS Hatchback ini bisa menjadi pengganti Honda Jazz yang udah disuntik mati sama HPM? Kita cek dulu review kali ini. Nah, kita mulai dari sisi eksterior. Sebelum itu, aku mau nyalain lampu dulu. Kita lihat lampunya. Nah, bisa dilihat di sini tampilan eksteriornya City Hatchback ini cukup segar dan sporty. Nah, kita lihat di sini untuk penggunaan lampunya, DRL itu di bagian atas. Lalu lampunya ini sudah full LED, mau lampu senja, lampu jauhnya, dan juga lampu sennya itu sudah menggunakan LED semua. Fog lampnya juga sudah LED dengan housing fog lampnya itu yang berbentuk seperti cakar. Jadi untuk tampilannya itu cukup sporty, dan kalau kita lihat di sini ada grill honeycomb, bentuk honeycomb. Di sini garnish grillnya berwarna hitam gloss dengan logo RS, dan juga di paling bawah sini ada aksen-aksen karbon yang menambah sportiness dari si mobil ini sendiri. Nah, beralih ke eksterior bagian samping. Kita lihat dulu pertama di bagian velgnya. Velgnya ini menggunakan ring 16. Dari ban pabrikannya itu standarnya sudah Bridgestone Turanza, ukurannya 185 55 R16. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, dia memang terlihat seperti single tone ya. Padahal enggak. Kalau dilihat lebih dekat lagi, ini tuh dia dual tone. Dia ada warna black gloss dengan warna itu grey metallic. Jadi ini bisa dihitung sebagai dual tone lah ya. Nah, beralih ke sisi spion. Spion ini menggunakan modelnya spion tangkai. Jadi menambah kesan sporty gitu dari si City Hatchback ini. Juga ada sandy spion berbentuk LED, dan juga spionnya ini juga untuk City Hatchback RS berwarna hitam gloss gitu. Nah, lalu beralih ke side skirt. Side skirtnya di sini nggak ada, jadi polos. Tapi ini malah memberikan kesan yang bersih untuk mobilnya. Nah, beralih ke sistem pengereman. Sistem pengeremannya di sini di depan menggunakan cakram, belakang ini menggunakan rem tromol. Beralih ke eksterior bagian belakang, ini yang kontroversial sebenarnya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi pasti semua setuju dong, City Hatchback RS ini lebih sporty dibandingkan dengan yang varian sedannya di Thailand. Nah, kita lihat dari atas ini dia sudah menggunakan spoiler bawaan yang sudah ada Hammond stop lamp-nya di sini, LED, lalu ada rear defogger, lalu ada rear wiper juga yang nyatu sama kaca. Jadi dia terkesannya bersih, bagus gitu, nggak kayak tempelan di aftermarket di sebelah sini. Lalu dia ada logo City, logo RS, dan juga ada diffuser yang ada aksen karbonnya di sini di bagian bawah. Jadi semakin menambah sporty dari si City Hatchback RS ini. Nah, yang spesial dari bagian belakang Honda City Hatchback RS ini adalah si lampunya. Lampunya ini berbentuk LED bar yang dari sini menyambung sampai ke belakang sini. Lalu untuk stop lamp-nya juga ini dia sudah LED, walaupun si sen dan juga lampu mundurnya ini masih bohlam. Di bagian sini juga ada lampu plat nomor dengan LED warna putih. Nah, untuk City Hatchback RS ini sendiri, dia sudah menggunakan shark fin antena yang dicat berwarna hitam gloss. Sekarang kita beralih ke sektor mesin. Mesin apa sih yang digunakan sama Honda City Hatchback RS ini? Kita buka dulu kap mesinnya. Nah, Honda City Hatchback RS yang masuk ke Indonesia ini, dia menggunakan mesin 1500cc DOHC iVTEC. Nah, untuk hatchback sendiri ini sebenarnya itu ada 3 varian mesin kalau di Thailand. Mesin 1000cc turbo, 1500cc hybrid, dan 1500cc NA. Nah, yang masuk ke Indonesia ini adalah yang 1500cc NA berkode L15Z1. Nah, mungkin L15, teman-teman yang pakai Honda Jazz atau Honda Mobilio pasti nggak asing dengan mesin ini. Tapi dia nggak sama. Kalau Jazz dan Mobilio yang pendahulu-pendahulunya, mereka itu menggunakan SOHC. Kalau L15Z1ZF ini,
dia menggunakan DOHC. Jadi siapa bilang Honda cuma SOHC? Ini DOHC, tapi dia naturally aspirated. Nah, tenaga yang dihasilkan beda tipis sih sama mesin pendahulunya. Hanya beda 1 PS, yaitu dia bisa mengeluarkan tenaga 121 PS di RPM 6600. Nah, sedangkan untuk torsinya itu sama, 145 Nm, tapi di RPM yang lebih rendah. Kalau dulu di 4600 RPM, sekarang di 4300 RPM aja. Gitu. Nah, untuk ruang mesinnya sendiri memang belum dicat, tapi sudah rapi, tertutup, ada cover untuk peredam panasnya. Lalu juga di sini ada modul ABS. Aki juga ditutupi dengan insulator, jadi biar nggak cepat panas akinya. Dan di sini ada air intake yang langsung menyambung ke honeycomb grillnya. Jadi honeycomb grillnya ini tuh bukan hanya hiasan, tapi itu dia berfungsi untuk jadi air intake. Cukup bagus. Lalu untuk di kompartemen mesinnya ini juga, City Hatchback RS dilapisin lagi sama ada karet seal. Karet seal yang menutup debu ataupun air ketika kita sedang berkendara. Mesin L15ZF yang digunakan oleh Honda City Hatchback ini, teman-teman bisa memilih dua pilihan transmisi. Yang pertama itu adalah 6 speed manual. Ya, kalian nggak salah dengar, 6 speed manual. Atau kalian bisa kawinkan dengan transmisi CVT. Jadi ada dua pilihan transmisi. Nah, sekarang mari kita bahas interiornya. Nah, beralih ke sektor interior. Di sini kalau kita lihat interiornya cukup sporty. Ditandakan dari plafonnya warna hitam, jadi satu interior ini suasananya itu full hitam dan juga ada stitching asli merah di sini di bagian soft touch di bagian sini. Walaupun memang materialnya kebanyakan masih hard plastik, tapi build quality-nya solid. Nah, untuk joknya sendiri itu kalian harus coba deh. Ini rasanya enak duduk di sini karena dia ada hip supportnya. Jadi kayak kalian tuh duduk di sini tuh berasa dipeluk gitu. Dan juga headrestnya ini bisa adjustable, jadi sangat aman untuk melindungi kepala kalian jika amit-amit terjadi benturan. Untuk joknya sendiri, kalian di sini bisa lihat dia tuh menggunakan 3 bahan yang berbeda sebenarnya. Ini kami amazing sih, kami amazed. Yang pertama itu mereka menggunakan bahan fabric yang umum kita temukan. Yang kedua mereka menggunakan bahan suede. Ini halus banget dan ini sangat menjaga tubuh kita ketika kita melakukan manuver-manuver yang cukup ekstrim. Walaupun jarang sih dan jangan ditiru ya seperti yang itu. Nah, lalu yang ketiga ada bahan semi kulit di sini, bahan synthetic leather. Ini menggunakan 3 jenis material dalam satu jok, ini cukup impresif dan pasti akan menambah kenyamanan kalian saat berkendara. Posisi mengemudi dari City Hatchback RS ini kalian pasti bisa menemukan posisi mengemudi yang ideal buat kalian. Kenapa? Kursinya ini sudah dilengkapi, yang di bagian driver ya, sudah dilengkapi dengan head adjuster. Lalu juga ada recline dan juga bisa maju mundur. Walaupun semuanya diatur secara manual, tapi sudah lengkap. It's okay. Itu bagus. Nah, yang kami amaze lagi, di bagian setirnya, dia bukan cuma tilt, tapi dia sudah teleskopik. Nah, jadi kalian bisa atur sesuai dengan posisi mengemudi kalian. Contoh, kalau seperti saya yang tingginya 188 cm, ya kalian nggak salah dengar, 188 cm, kalian pun masih bisa mendapatkan posisi mengemudi yang cukup nyaman, visibilitasnya juga bagus, pandangan ke belakangnya juga oke, samping kiri kanan semua oke, depan juga luas, dan kalian bisa mengemudi dengan nyaman di sini. Nah, sekarang kita beralih ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri ini dia sudah menggunakan bahan kulit dengan jahitan berwarna merah yang asli tentunya. Diameternya cukup pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Lalu di bawahnya juga ada sedikit flat bottom, jadi menambah sensasi sporty juga untuk kalian berkendara. Dan juga di sini cukup banyak tombol-tombol yang bisa membantu kalian dalam mengendalikan mobil kalian sebenarnya. Yang pertama ini di bagian kiri ada untuk bagian entertainment, ada untuk volume down, volume up-nya, lalu untuk previous dan next track-nya juga ada source. Kalian bisa mengatur mau radio FM ataupun dari USB ataupun Bluetooth. Di paling bawah, di bagian bawah sini juga ada untuk Bluetooth teleponi, jadi kalian bisa mengatur panggilan suara telepon kalian melalui setir. Nah, di sebelah kanan ada cruise control di sini yang bisa kalian atur dikurangi kecepatannya, dinaikkan kecepatannya, setting cruise control maupun cancel cruise controlnya. Di bagian setir juga kalian dilengkapi dengan pedal shift untuk transmisi matic atau CVT. Kalau yang manual berarti nggak dapet. Nah, kalian bisa mengubah transmisi matic ini menjadi virtual manual menggunakan pedal shift ini ataupun dari transmisi
Triptronic di tuas persneling transmisi ini. Beralih ke bagian wiper, di sini saklar wipernya sudah intermittent untuk wiper depan, tapi belum bisa diatur interval waktunya. Nah, untuk wiper belakangnya sudah intermittent juga, walaupun nggak bisa diatur interval waktunya. Di bagian saklar headlamp, di sini ada untuk lampu senja, lampu jauh, untuk dimming, lalu juga terintegrasi juga dengan saklar fog lampnya. Dan Honda City Hatchback ini diperlengkapi dengan single signal turn one touch ya. Jadi kalau misalnya kita mau pindah lajur, kita tinggal tekan sedikit aja, nggak usah sampai habis. Dia akan mengedipkan lampu sen ke kiri ataupun ke kanan selama 3 kali. Seperti itu. Beralih ke speedometer atau instrument cluster. Kita coba kontak ACC on-nya. Honda City Hatchback RS ini sudah diperlengkapi dengan engine start stop button, dan aura warna merahnya ini kental terasa di bagian engine start stopnya dan juga di speedometernya, menambah kesan sporty dari Honda City Hatchback RS ini. Nah, pada saat dinyalakan dia memang ada ring berwarna merah yang perlahan menyala, dan juga jarumnya itu dia berputar 1 putaran dulu, semakin menambah kesan sporty dari mobil ini. Nah, kita bisa mengatur tampilan-tampilan dari MID-nya melalui tombol di sini. Nah, kita bisa atur untuk kecerahannya, kita bisa kurangi kecerahannya atau kita bisa tambahkan kecerahannya. Lalu di bawah sini kita bisa memilih untuk display apa saja yang bisa ditampilkan. Nah, dari sini kita bisa lihat ada odometer, lalu ada range sisa bahan bakarnya, lalu ada konsumsi bahan bakarnya, dan juga ada trip A, trip B, dan juga pengaturan waktu. Beralih ke bagian bawah sedikit, ada indikator transmisi untuk yang transmisi CVT. Lalu dipecah jadi 2 bagian lagi, ada bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri ini adalah real time konsumsi bahan bakar, bagian kanannya itu adalah indikator bensin di mobil ini. Ya, di bagian yang paling bawah ini kita bisa melihat temperatur suhu lingkungan sekitar, karena mobil ini sudah diperlengkapi dengan auto climate AC. Beralih ke bagian AC, di sini ada 3 buah dial yang bisa kita putar, dan klik putarannya ini cukup mewah, cukup bagus, cukup solid. Lalu ada kesan warna merah lagi di ring sekitar AC-nya. Kita bisa mengatur speed fan AC-nya. Lalu kita bisa mengatur juga suhu yang di sini sudah digital. Dia per kliknya itu bertambah atau berkurang setengah derajat Celcius. Kita bisa set auto AC, dan juga di bagian yang tengah sini kita bisa set apakah dia hembusan anginnya mau ke muka langsung, atau ada yang ke kaki, atau ke kaki saja, atau bisa defogger. Nah, diperlengkapi juga di mobil ini dengan ada open close knob air-nya ini menggunakan tombol digital seperti ini, dan juga ada front defogger dan juga rear defogger, serta ada fitur max cool. Jadi kalau memang di luar lagi panas banget, kita bisa langsung tekan max cool dan dia langsung semua kipas yang paling full, suhu yang paling rendah. Nah, untuk kepraktisan dari mobil ini sendiri, ada beberapa slot-slot yang terbuka yang bisa kita buat menaruh barang di mobil ini. Contohnya di bagian bawah AC ini ada satu tempat terbuka yang walaupun tempatnya lebar tapi nggak begitu dalam. Di bawah sini juga ada mungkin untuk tempat koin, ada 2 buah cup holder di sini. Lalu di bagian rem tangan ini ada juga kompartemen terbuka yang kita bisa naruh barang. Di bagian kiri dan kanan ini kita bisa naruh HP, dan juga di sini ada armrest yang tidak bisa digeser. Tapi ketika kita dibuka cukup dalam dan juga cukup luas untuk kompartemen penyimpanannya. Lalu di bagian driver, di bagian bawah driver sini ada juga slot untuk mungkin menaruh kartu atau menaruh koin. Untuk bagian entertainmentnya sendiri, Honda City Hatchback diperlengkapi dengan head unit touchscreen yang menurut kami cukup responsif untuk pengoperasiannya dan cukup mudah. Ada radio, USB iPod, Bluetooth audio, kita bisa mengatur telepon juga, dan juga ada aplikasi yang bisa kita akses melalui smartphone kita. Ya, head unitnya ini sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay. Lalu kita juga ada bisa untuk pengaturan bahasa, Bluetooth audionya, layar, jam, layar pembuka, ponsel pintar, kamera belakang, dan lain-lain. Ya, mobil ini sudah ada kamera belakang yang terintegrasi. Nah, lalu di bagian kanannya sini ada tombol-tombol mekanis yang bisa tetap ada feel-nya kita tekan, jadi nggak full di layar semua, dan menurut kami itu bagus. Jadi untuk menambah sense pengemudi pada saat mengendarai gitu. Kalau dia mau menggunakan tombol ini untuk menaikkan atau menurunkan volume, mengganti channel, bahkan mematikan head unitnya pada saat berkendara.
Beralih ke transmisi CVT yang digunakan Honda City Hatchback ini, dia ada mode Econ. Jadi kalau kita tekan tombol ikonnya, dia akan mengaktifkan mode ekonomis untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Ya memang nanti respons dari transmisi CVT dan juga respons gasnya memang agak melambat demi menaikkan keiritan konsumsi bahan bakarnya. Nah, transmisi CVT di Honda City Hatchback ini juga ada mode sport, tapi untuk mode manualnya hanya bisa diakses melalui pedal shift di setir. Di sini rem parkirnya masih juga mekanikal. Dan juga di sini kita lihat ada power outlet untuk 12 volt soket, dan juga ada 2 buah slot USB yang sudah disediakan dari sananya. Yang pertama untuk ngecas, yang kedua ini untuk menghubungkan handphone Anda ke head unit sebagai Android Auto atau Apple CarPlay. Kita beralih ke sisi keamanan. Untuk keamanan mobil ini sendiri sudah diperlengkapi dengan ABS, EBD, dan juga BA untuk sistem pengeremannya. Dan ada satu lagi yaitu brake override system. Brake override system itu apa sih? Jadi ketika pengemudi sedang panik, dia menekan dua-duanya pedal gas dan juga pedal rem, yang diutamakan itu adalah pedal remnya. Jadi pedal gasnya seolah-olah dimatikan oleh mobilnya sendiri. Nah, lalu untuk airbag, mobil ini mempunyai 6 buah airbag. Ada di sisi pengemudi, sisi penumpang, lalu di pilar depan pengemudi dan penumpang masing-masing satu, dan juga di jok depan masing-masing pengemudi dan juga di penumpang ada masing-masing satu di sisi samping di joknya. Lalu mobil ini juga dilengkapi dengan ada parking sensor dan juga ada vehicle stability control. Nah, sekarang gimana sih bagian belakangnya Honda City Hatchback RS ini? Ya, sebagai informasi, tinggi saya 188 cm. Ya, 188 cm. Kita bisa lihat di sini, kalau posisi duduk yang ideal, di sini ruang kaki saya mendapatkan sekitar 3 jari. Oh ya, ini posisi mengemudi saya yang tadi. Ini dapat legroom sekitar 3 jari, tapi untuk headroomnya tipis banget. Paling hanya 1,5 jari. Nah, memang untuk Honda City Hatchback RS ini memang dia atapnya berbentuk agak landai di belakang. Jadi memang untuk keluasan kabin bisa dibilang sedikit menurun dibandingkan dengan Jazz generasi yang GK5 kemarin. Nah, tapi kalau misalkan di sini duduknya agak santai, agak selonjor, di sini pun masih bisa nggak mentok dengan kursi depannya, karena desain dari kursi depannya ini dia cenderung melengkung ke depan. Jadi di sini masih ada sekitar 1 jari, bahkan agak nempel. Tapi kalau nempelnya pun masih enak duduk di sini. Dan untuk headroomnya bisa bertambah jadi sekitar sampai 3 sampai 4 jari di sini, dan ya masih cukup enak. Memang untuk yang tingginya seperti saya harus headrestnya dinaikkan. Tapi saya rasa kalau nggak sampai 180 cm ini sudah cukup bagus untuk ruang kepala dan juga ruang kakinya. Untuk kepraktisan di bagian belakang, di sini tersedia 2 buah seat back pocket di masing-masing kursi depannya. Lalu di sini ada sebuah kompartemen, tapi bukan cup holder sih, jadi nggak bisa ditaruh minuman yang agak besar di sini. Lalu di sini ada 2 buah power outlet. Nah, yang kami amaze lagi juga adalah jok belakangnya. Ya, bahan dari jok belakangnya itu sama seperti bahan di jok depannya. Ada 3 buah bahan di sini. Ada bahan kulit, fabric, dan juga ada bahan suede. Duduk di belakang ini kurang lebih sama nyamannya dengan duduk di depan. Nah, mungkin sekarang bagian yang ditunggu-tunggu sama teman-teman sekalian. Gimana sih bagasinya? Seluas Jazz gak ya? Ayo kita lihat. Nah, untuk bagasinya sendiri memang dia tidak setinggi Jazz. Karena kalau kita tahu Jazz itu kan bentuknya itu di depan kayak segitiga, belakangnya itu kayak kotak. Nah, tapi kalau di City Hatchback RS ini dia mengadopsi dari sedannya yang dibuat hatchback. Sudah pasti, apalagi bentuk atapnya tadi dia lebih landai. Untuk ruang bagasi memang dia lebar, tapi dia nggak terlalu tinggi. Nah, di bagian bagasinya ini ada kompartemen rahasia lagi untuk menyimpan barang-barang mungkin seperti laptop atau handphone atau tablet. Di sini bisa. Lalu di sini ada bagian untuk kunci-kunci dan juga direct towing jika mobil kamu bermasalah. Dan juga di sini kita bisa lihat ada ban serepnya. Ban serepnya ini full size dan pelek alloy juga sama seperti pelek yang digunakan. Bannya juga sama, Bridgestone Turanza 18555R16.
Nah, salah satu hal positif yang dibawa dari Honda Jazz ke Honda City Hatchback RS ini adalah sistem ultra seat-nya. Ya, jadi untuk bangku baris belakangnya City Hatchback ini bisa dilipat 60-40 dan rata lantai. Nah, ini bangku 60-nya jika dilipat rata lantai dan bangku 40-nya bisa rata lantai juga. Jadi kalian bisa mendapatkan bagasi yang jauh lebih luas, lebih nyaman, dan kalian nggak usah khawatir untuk membawa barang yang fragile karena itu bisa rata lantai. Kalian bisa taruh kasur juga di sini, bisa tidur-tiduran juga sih di sini. Nah, selain bagasi yang rata lantai juga, untuk ultra mode, ultra seat maksudnya, ultra seat ini kenapa dia bisa rata lantai? Karena kursi bagian bawahnya ini ikut terdorong maju ke depan juga pada saat direbahkan, jadi bisa rata lantai. Nah, jok yang bisa diangkat naik ke atas ini juga ikut dibawa ke Honda City Hatchback RS ini. Kita bisa angkat dia ke atas, lalu tekan penahannya yang di sini ke bawah, dan dia menjadi tall mode, yaitu adalah mode untuk kita bisa membawa barang-barang yang tinggi, misalkan pot bunga ataupun tas golf yang diberdirikan. Nah, dari mode ini kita juga bisa membuat jok di Honda City Hatchback RS ini menjadi refresh mode. Copot sandaran kepala yang di depan, lalu jok baris depannya ini bisa kita majukan, lalu kita rebahkan seperti ini. Setelah direbahkan, kembalikan lagi jok belakangnya ini ke posisi semula dan diatur sedemikian rupa sampai dia bisa seperti ini, menyatu. Nah, di mode yang panjang ini atau kita bisa bilang long mode, kalian bisa berkendara sambil membawa penumpang di baris kedua sambil juga membawa barang yang panjang. Atau long mode ini juga bisa menjadi refresh mode. Kalian bisa set ini menjadi sofa yang cukup panjang, kalian bisa tidur-tiduran di sini. Atau mungkin bisa selonjoran malah. Honda City Hatchback RS sudah dilengkapi dengan keyless entry system. Bentuk kuncinya seperti ini. Loh, kok yang ini? Bukan. Nah, yang ini kuncinya. Kalau kita lihat, di depannya ini ada tombol dengan tulisan hold. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless remote start. Kita coba ya. Nah, hanya dengan menekan tombol remote saja, mobil sudah bisa menyala, AC-nya juga sudah menyala. Jadi kalian bisa siapin dulu mobilnya. Jadi pada saat kalian masuk ke mobil, itu sudah dingin, sudah enak, nyaman untuk dikendarai. Nah, jadi kalau menurut kalian Honda City Hatchback ini pantas gak sih dibilang jadi penggantinya Jazz yang udah disuntik mati sama HPM? Coba kalian komen di bawah ini, apakah Honda City Hatchback ini pantas atau enggak sih jadi penggantinya? Kalau menurut kami sih, Honda City Hatchback ini bukan menjadi pengganti yang sepadan untuk Jazz GK5 yang sudah dinikmati sama HPM. Secara dimensi aja udah beda jauh. City Hatchback ini dia lebih panjang dan dia lebih lebar, walaupun dia lebih pendek. Nah, untuk bahasa desain juga berbeda. Honda City Hatchback ini seperti seolah mempunyai kelas sendiri gitu di jajaran berbagai mobil yang ada di Indonesia. Sekian review kami mengenai Honda City Hatchback RS. Kami ingin berterima kasih kepada Honda RS Jatinegara yang telah mengizinkan kami untuk mereview unit yang menarik ini. Kalau kalian penasaran gimana langsung unitnya, kalian bisa langsung datang ke dealer ini dan lihat secara langsung unitnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!